seorang suami ngejual istrinya sendiri buat duit, tapi jualnya bukan ke orang, ke setan. Ini kejadiannya di daerah Jawa Barat, di sekitaran Tasik, tempat tinggalnya mereka ya. Nah ini kejadiannya sebenarnya udah lama banget. Ada sepasang suami istri. Sebut aja namanya Mbak Danti, sama suaminya namanya Nanang. Mereka punya 4 orang anak. Di tahun itu tahun 90-an, mereka masih muda kayak 20-an hampir 30. Zaman dulu kan orang tuh, kalau nikah muda, anak banyak itu kan cukup lazim lah ya. Mereka berdua hidup dalam keadaan susah banget, miskin banget. Bener-bener gak punya duit. Pokoknya gak punya apa-apa, rumahnya petakan doang. Bener-bener susah dah. Dan gak cuma zaman dulu, zaman sekarang kan juga banyak kayak gitu. Mungkin merasa banyak anak, banyak rezeki, cuman mungkin mereka gak bisa mengelola sebagus itu, atau amit-amit emang rezekinya seburuk itu gitu. Nah mereka tuh bahkan udah sampai di tahap putus asa. Si Mbak Danti dan Mas Nanang sampai putus asa banget, dan saking jeleknya keadaan ekonomi mereka gitu. Bener-bener hancurlah keluarganya mereka. Terus Nanang ini, dia dapet ceritalah, dia punya temen gitu, namanya Kang Mardi. Dia praktisi dukun. Si Kang Mardi ini, karena tahu kondisinya Nanang kayak gimana, dia nyaranin ke Nanang, mau punya duit cepet gak? Terus Nanang tanya dong, wah gimana caranya? Mardi bilang, jual aja istri kamu. Terus Mardi bilang, dia nyeritain ada satu tempat di daerah Jawa Barat, gak tahu juga ini tempatnya di mana. Tapi intinya ada satu tempat sakral gitu, sakral secara ilmu hitam. Kalau misalkan si Nanang ini ke sana, dia bawa istrinya, dia jual ke sana, dia bisa dapet duit banyak banget. Si Nanang ini tahu kalau yang mau dijual itu arahnya ke arah mistis, karena diceritain sama si Mardi. Cuman ini yang parahnya, jadi si istrinya ini pas dibawa ke tempat itu, bakal berhubungan seksual di tempat itu, gak boleh sama suaminya, tapi main sama orang lain di sana, sama cowok lain. Nah tapi ketika berhubungan seksual ini, si cowoknya gak boleh sampai ejakulasi. Setelah ngelakuin itu, udah gak sampai ejakulasi gitu, nanti bakal muncul makhluk halus, dan makhluk ini, yang bakal tidurin istri lu. Jadi kayak dalam satu waktu, dia bisa ditidurin sama 2 laki-laki. Nanang di situ gak mau dong bilang ke Mardi gitu kayak, ya gak mungkin gua jual istri gua, ditidurin sama 2 orang, yang satu bukan gua, yang satu juga makhluk astral. Udah tuh dia pulang ke rumah, diceritain ke istrinya, dan begonya, istrinya mau, karena kepepet duit. Ya udah akhirnya setelah memang, karena mereka berdua putus asa, butuh banget duit, istrinya bilang ya udahlah, yang penting buat anak-anak. Habis diskusi, sempet cekcok juga. Akhirnya sama-sama sepakat, akhirnya mereka cari kandidat yang tepat. Kandidat cowok yang bisa diajak buat kerja sama-sama si makhluk ini, dikasih komisi juga nantinya, karena emang gak boleh sama suami sendiri kan. Udah dapet nih orangnya, mereka jalan ke tempat sakral itu, dilakuin bener-bener, si Danti ini berhubungan seksual sama pria lain, di malam itu, di tempat itu juga, dan Nanangnya gak ada di dekat situ, dan setelah ritualnya selesai sama si pria ini, muncullah si makhluknya. Ternyata bentuknya tinggi besar, rambutnya gimban, bajunya putih semua, matanya merah nyala, kukunya panjang, dan berbulu itu kayaknya dilema juga, antara memang ada takutnya juga, cuman kepaket banget juga, jadi mau gak mau. Singkat cerita selesai ritualnya, dia udah selesai melakukan hubungan seksual sama si makhluk ini, Danti sama Nanang ketemu, mereka berdua pulanglah ke rumah, selang 1 malam, langsung tiba-tiba aja, bener-bener di dalam rumah mereka, yang kecil banget itu, ada peti mati. Pas dibuka isinya, itu penuh duit semua, dan gak sampai situ aja ternyata, ada konsekuensi dari apa yang udah mereka lakukan ini. Si Danti ini, kan udah berhubungan seksual sama si setan. Ternyata Danti udah dipersunting sama setan ini. Jadi setan ini, udah jadiin Danti istrinya dia. Dan dari situ Nanang udah gak boleh lagi berhubungan sama istrinya lagi, yang sebenarnya itu istri sahnya Nanang. Itu udah bener-bener parah banget, dan tapi untungnya dapet. Mereka dapet duit yang banyak banget ini, mereka jadi kaya raya. Anaknya mau beli apa diikutin, anaknya mau apa semua dibeliin, dan itu gak cuman sekali si Danti ini berhubungan seksual sama si setan ini, itu berkali-kali sampai udah ketiga kalinya. Pokoknya tiap mereka melakukan ritual itu muncul tuh duit 1 peti penuh di dalam rumah mereka, dan sampai 3 kali.
Akhirnya Danti bilang udah gak mau lagi, udah cukup berhubungan seksual sama setan ini, ngelakuin ritual ini, Danti udah gak mau. Dan dia udah merasa, ya udah, tujuan awal kita kan biar kaya, punya duit banyak, saat udah ada, dia mau berhenti aja, dan udah gak pernah lagi si Nanang sama Danti ke tempat itu, tempat sakral yang ngetubuhin istrinya, mereka berdua gak balik lagi ke situ. Nah dari situ, lama-kelamaan, Danti jadi sakit-sakitan, awalnya Danti sakit-sakitan kayak demam, entah dari mana, dan kalau ke dokter tuh juga, diagnosisnya ini cuma demam biasa, cuman gak sembuh-sembuh sakitnya. Karena sakitnya juga sakit dari alam gaib, bukan yang emang sakit badan, dan lama-lama setelah Danti sakit, ternyata anak-anaknya juga ikutan sakit, Nanang pun juga ikut, jadi satu keluarga sakit. Balik lagi lah, Danti sama Nanang ke temennya si Nanang ini nanya, ini kenapa keluarga gua? Kenapa bisa punya penyakit aneh gini, bahkan satu keluarga? Terus ternyata, kalau kata si temennya Nanang ini, yaitu gara-gara mereka gak ngelakuin apa yang harus dilakukan, ritual itu. Karena ternyata, sebagaimana kalau misalkan manusia berjanji dengan setan, atau makhluk halus, sekalinya mulai udah susah banget keluar, udah gak bisa menghentikan perjanjian itu, jadi udah gak bisa diselesain, mereka gak bisa semena-mena bilang, gua gak mau lagi, gua udah selesai gitu. Gak segampang itu, coba dinego-nego dengan ilmunya si temennya Nanang ini, sama si Mardi, tetep gak bisa juga. Nego-nego sampai ujung-ujungnya akhirnya si Mardi ini bilang, oke bisa nih dinego, tapi ada satu hal, ada satu kondisinya, yang mana si setan ini, si makhluk ini, dia minta ke Nanang sama Danti, anaknya yang paling mereka sayang, itu dikasih ke setan ini, buat diambil nyawanya, atau sukmanya. Sebagai gantinya, karena, dari kacamata si makhluk ini, dia ngerasa, udah ngambil istri gua, harus ada sesuatu yang digantiin buat gua. Akhirnya udah, mau gak mau, ya anaknya diambil sebagai gantinya, cuman Nanang sama Danti juga gak rela don, anaknya diminta, ya mereka juga mau gara-gara buat anak-anak juga kan, ya udah, didimin aja tuh, permintaannya si setan ini, gak diapa-apain, didimin, tapi lama-kelamaan. Satu persatu barang-barang mereka yang ada di rumah itu, banyak yang hilang. Tiba-tiba barang-barang yang dibeli dari duit gaib itu suka pada hilang entah kemana, dan yang makin parah, ternyata satu anaknya kecelakaan naik motor, dan motor yang dibeli pakai duit gaib itu rusak, anaknya kecelakaan, matilah anaknya, satu anaknya mati. Bukan karena permintaan setannya, tapi karena nggak dilaksanain, jadinya barang-barangnya hilang, ada yang rusak juga, anaknya juga kena imbasnya, gara-gara kelakuan orang tuanya ini. Dan sampai akhirnya, satu persatu tuh anaknya mati, sampai tersisa satu anaknya mereka, dan akhirnya anaknya yang tinggal satu. Karena tahu kelakuan bapak sama ibunya kayak gitu, anaknya kabur dari rumah, akhirnya dia kabur dari rumah. Padahal Danti sama Nanang itu ngelakuin itu buat anaknya sendiri. Jadi di tahun 2003 ini, mereka masih hidup, cuman mereka hidup berdua doang, dan duit mereka sebenarnya masih banyak, tapi gak bisa dipakai buat beli apa-apa, karena percuma, kalau misalkan beli barang pakai duit itu, pasti barangnya rusak, atau nanti hilang, beli makanan juga gitu. Mereka beli makanan pakai duit gaib ini, mereka bisa sakit kayak orang keracunan. Akhirnya udah, balik lagi mereka berdua, hidup merana, sengsara, bedanya sekarang cuma berdua aja, tanpa anak-anak mereka. Semua perjalanan mereka selama ini sia-sia malah membuat malapetaka, mau gimana lagi nasi sudah jadi bubur, karena yang namanya berjanji dengan makhluk-makhluk gaib memang gak pernah berujung baik.